Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga semuanya sehat dan masih semangat belajarnya ya. Baik, ketemu lagi dengan saya Ibu Ika. Masih di pelajaran akuntansi keuangan bab mengelola kartu piutang. Pagi ini yang akan kita bahas adalah konfirmasi saldo piutang dan laporan rekapitulasi piutang. Apa itu konfirmasi saldo piutang? Adalah surat pernyataan yang berasal dari perusahaan kepada debitur yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu disertai rincian benar atau tidaknya saldo piutang pada tanggal yang disebutkan dalam surat. Kemudian pengertian dari konfirmasi adalah pernyataan dari perusahaan kepada debitur untuk memberitahukan secara langsung kepada akuntan publik yang memeriksa ikhtisar keuangannya mengenai benar atau tidak saldo piutang yang disebutkan dalam surat. Kemudian terdapat dua jenis konfirmasi. Ada konfirmasi positif, itu adalah konfirmasi yang meminta debitur untuk memberi jawaban, baik jika jumlah yang tercantum dalam konfirmasi itu setuju atau tidak setuju oleh debitur. Konfirmasi yang kedua adalah konfirmasi negatif, itu konfirmasi yang meminta debitur untuk memberi jawaban hanya apabila jumlah yang tercantum dalam konfirmasi tidak disetujui. Ciri-ciri debitur yang perlu dikirim surat konfirmasi positif. Yang pertama, karena tidak ada kepastian tentang kesalahan atau sistem pengendalian internnya lemah. Yang kedua, debitur merupakan perusahaan, bukan orang pribadi. Yang ketiga, jumlah saldo debitur sangat besar dari seluruh piutang. Yang keempat, piutangnya berasal dari penjualan kredit. Kemudian yang ciri debitur yang perlu dikirim surat konfirmasi negatif. Yang pertama, jika hasil SPI-nya, sistem pengendalian internnya sangat baik. Yang kedua, jika debitur banyak jumlahnya tetapi saldonya relatif kecil. Yang ketiga, jika debiturnya terdiri atas orang pribadi, bukan sebuah perusahaan. Kemudian nanti hasilnya surat konfirmasi piutang dapat dibuat dalam beberapa bentuk, seperti konfirmasi piutang akhir bulan, konfirmasi satuan piutang, dan konfirmasi faktur belum dibayar atau elemen terbuka. Biasanya pihak debitur akan segera mengirimkan surat balasan. Surat balasan berupa persetujuan ataupun keluhan jika jumlah saldo piutang tidak cocok dengan jumlah catatan piutang debitur. Apabila dalam surat konfirmasi disertakan pula maksud menagih sisa piutang, nanti surat balasannya berupa persetujuan pembayaran atau permintaan penangguhan pembayaran. Surat balasan nanti dianalisa, caranya dengan melakukan pengecekan bukti transaksi dan juga dokumen, dan menganalisa pengunduran jangka waktu pembayaran. Nah, nanti bentuk surat konfirmasi piutangnya, yang pertama konfirmasi piutang akhir tahun yang diinformasikan kepada pelanggan hanya saldo akhir bulan saja. Yang B, konfirmasi satuan piutang diinformasikan kepada pelanggan saldo awal 1 bulan. Yang ketiga, konfirmasi faktur yang belum terbayar. Informasinya kepada pelanggan hanya faktur yang belum dibayar.
Berikutnya, laporan rekapitulasi piutang adalah sebuah laporan yang menggambarkan keadaan saldo piutang secara keseluruhan pada saat dilaporkan. Jadi nanti pada laporan rekapitulasi piutang terdapat nama perusahaan, daftar rekapitulasi piutang, dan juga tanggal laporannya. Selanjutnya, penghapusan piutang. Jadi dalam pengelolaan kartu piutang kadang-kadang ada beberapa piutang yang tidak dapat ditagih. Jadi untuk meningkatkan omset penjualan barang dan jasa, perusahaan biasanya memberikan keringanan atau memberikan kemudahan layanan kepada konsumen. Caranya dengan memberi fasilitas penundaan pembayaran tadi. Jadi pembayaran tidak dengan cash, tapi dengan penundaan pembayaran atau memberikan jatuh tempo atau penjualan secara kredit. Jadi pembayarannya di akhir. Nanti penjualan kredit menimbulkan tagihan atau piutang kepada debitur. Nah, tagihan tadi juga memiliki resiko, kemungkinan tidak tertagih seluruhnya atau sebagian dari piutang. Tidak tertagihnya piutang atas penjualan kredit disebut penurunan nilai piutang atau kerugian piutang dan diperlakukan sebagai beban dalam laporan laba rugi. Penyebab tidak tertagih piutang bisa debitur pailit atau bangkrut, kemudian si debitur meninggal dunia, atau si debitur tidak dapat ditemukan kembali alamatnya. Si debitur meninggal, kemudian si ahli warisnya tidak bisa membayar dananya. Bisa juga karena mengalami musibah. Ada dua metode untuk mencatat kerugian piutang, metode penghapusan langsung, direct write-off method, dan metode tidak langsung atau metode penyisian, allowance method. Ini kerugian piutang tak tertagih ditentukan jumlahnya melalui taksiran dan dibandingkan dengan penjualan. Taksiran besar jumlah piutang yang tidak akan diterima pembayaran dilakukan dengan cara, jadi yang pertama persentase penjualan kredit. Metode ini dengan biasa disebut pendekatan laba rugi. Besar kecilnya taksiran bergantung pada jumlah penjualan kredit. Caranya dengan berapa beban piutang tak tertagih sama dengan berapa persen kali penjualan kredit. Nanti jurnal penyesuaiannya, beban kerugian piutangnya debit, kemudian penyisian piutang tak tertagihnya kredit. Yang kedua, persentase dari piutang usaha. Jadi berdasarkan saldo piutang, ini disebut juga pendekatan neraca atau pendekatan posisi keuangan. Ditentukan dari saldo berapa persen dari saldo piutang akhir. Kemudian saldo piutang rata-rata atau berdasarkan analisa umur piutang. Caranya, penyisian piutang tak tertagihnya sama dengan berapa persen kali saldo piutang usaha. Jika dihitung dari analisa umur piutang masing-masing debitur, itu dikelompokkan umur. Yang pertama yang belum menunggak, belum jatuh tempo. Yang kedua yang telah menunggak atau telah jatuh tempo. Misalnya 1 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, dan seterusnya. Nah, beban kerugian piutang pada periode tersebut selisih dari penyisian piutang tak tertagih akhir tahun dengan awal tahun, setelah ditambah atau dikurangi perubahan selama tahun berjalan. Jadi besar beban kerugian piutang harus memperhatikan saldo penyisian piutang tak tertagih yang sudah ada. Bila saldo debit, hasil perhitungannya dikurang, dan jika saldo kredit, hasil perhitungannya ditambah. Jurnal penyesuaiannya seperti ini: beban kerugian piutangnya debit, penyisian
piutang tak tertagihnya kredit.